Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita hari ini masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sosiologi Pembangunan, yang mana pada pertemuan yang kelima ini pembahasan kita adalah teori ketergantungan atau dependensi teori. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, maka marilah kita berdoa terlebih dulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang teori ketergantungan, bahwa teori ketergantungan yang kita ketahui atau yang kita kenal dengan teori dependensi, atau dalam bahasa Inggris dependensi teori, itu adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Saudara-saudara para mahasiswa, menurut Theotonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sejarah awal teori ketergantungan itu dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raoul Prebisch, yaitu Direktur Economic Commission for Latin America atau ECLA. Dalam hal ini Raoul Prebisch dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya, mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya seringkali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin.
Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, dimanapun Anda berada, apa itu ketergantungan? Ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain. Negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Dos Santos. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang teori ketergantungan, maka kita akan melihat bagaimana hubungan antara core melawan periphery, yaitu bagaimana negara maju melawan negara pinggiran. Yang pertama, metropolitan melawan satelit. Yang kedua, developed countries, yaitu negara berkembang dengan backward countries, yaitu negara terbelakang. Yang ketiga, kita melihat hubungan antara developed countries atau negara berkembang dengan underdeveloped countries, yaitu bagaimana hubungannya dengan negara yang terbelakang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian bagaimana asumsi teori ketergantungan? Asumsi teori ketergantungan adalah the development of underdevelopment, yang mana kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan bagi negara dunia ketiga lainnya. Saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang teori ketergantungan, ada beberapa tokoh yang harus kita ketahui. Tokoh-tokoh inilah dibalik teori ketergantungan itu. Siapa saja tokoh-tokoh teori ketergantungan? Yang pertama, Theotonio dos Santos. Yang kedua, Raoul Prebisch. Yang ketiga, Paul Baron. Yang keempat, Andre Gander Frank. Tokoh-tokoh ini yang harus kita ketahui bahwa di balik keempat tokoh ini muncullah teori ketergantungan. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana pemikiran Dos Santos tentang teori ketergantungan itu? Dos Santos mengatakan bahwa bila negara pusat berkembang, maka negara pinggiran ikut berkembang. Perkembangan itu ada tiga macam. Ada tiga macam ketergantungan, yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial industri, dan ketergantungan teknologi industri. Ketiga ketergantungan ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, menurut Dos Santos, bentuk-bentuk ketergantungan tadi ada tiga. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Apa sih ketergantungan kolonial itu? Kapital finansial dan perdagangan di bawah otoritas negara penjajah monopoli perdagangan untuk melengkapi monopoli negara penjajah. Maka saudara-saudara, akibatnya ekonomi domestik ditentukan oleh kebutuhan ekspor. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kedua, ketergantungan
financial industry, di mana adanya hegemoni kapital oleh negara kuat pada negara berkembang, maka investasi diarahkan pada produk raw material dan pertanian untuk konsumsi negara kapitalis. Maka akibatnya ekonomi domestik berorientasi pada ekspor. Saudara-saudara, selanjutnya yang ketiga adalah ketergantungan teknologi industri, di mana kehadiran multinational corporation, negara berkembang, menyewa hak paten terhadap produk dari negara maju. Investasi diarahkan untuk pemenuhan pasar dalam negeri negara terbelakang. Input untuk industri dari negara maju, perkembangan industri tergantung fluktuasi neraca pembayaran. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian monopoli teknologi di negara maju menyebabkan negara berkembang harus membayar sewa, yakni sewa hak paten. Ini berarti ada surplus ekonomi dari negara berkembang ke negara maju. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian sebagai negara pinggiran tentu ada hambatan. Hambatan negara pinggiran adalah keterbatasan valuta asing karena harga produk primer untuk ekspor turun. Defisit neraca perdagangan monopoli teknologi dikuasai oleh negara senter. Kemudian saudara-saudara, pemikiran Raoul Prebisch tentang teori ketergantungan, di mana Raoul Prebisch mengatakan bahwa teori pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif telah menyebabkan negara di dunia melakukan spesialisasi produksinya. Negara pusat menghasilkan barang industri, sedangkan negara pinggiran memproduksi hasil pertanian. Pertanyaannya, kenapa negara pertanian menjadi miskin? Satu, ada penurunan nilai tukar komoditi pertanian terhadap barang industri. Yang kedua, terjadi defisit neraca perdagangan di negara pinggiran. Para mahasiswa, yang ketiga, negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian, sehingga sulit bagi negara pertanian menjual hasil produksinya. Kemajuan teknologi telah menyebabkan negara pusat menghasilkan bahan mentah sintesis sehingga mengurangi import dari negara pertanian atau pinggiran. Yang kelima, ketika income masyarakat di negara pertanian meningkat, akan menambah permintaan akan barang-barang industri. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah di negara pinggiran? Yang dilakukan pemerintah di negara pinggiran adalah melakukan substitusi impor, melindungi baby industri, melalui kebijakan proteksi tetap berpegang pada free market, tetapi dengan intervensi negara, menyetujui teori neoklasik. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana pemikiran Paul Baron tentang dependensi teori atau teori ketergantungan? Pemikiran Paul Baron mengatakan bahwa hubungan antara negara maju dengan negara terbelakang menyebabkan ketergantungan negara terbelakang terhadap negara maju. Sistem ekonomi kapitalis dan imperialisme menyebabkan keterbelakangan negara berkembang. Surplus ekonomi dari industri kapitalis asing di negara berkembang dibawa ke negara maju. Kapitalis asing sering menggandeng tuan tanah dan pedagang di negara berkembang. Pemerintah biasanya mensupport kapitalis asing, rakyat kecil sangat
dirugikan. Kemudian pemikiran Frank tentang dependensi teori atau teori ketergantungan, bahwa keterbelakangan di negara berkembang itu karena adanya hubungan ekonomi dengan negara maju. Keterbelakangan merupakan produk struktur ekonomi kapitalis global. Kapitalis asing kerjasama dengan elit politik dan pengusaha domestik, mengorbankan kepentingan rakyat. Pembangunan ekonomi akan menguntungkan kapitalis asing, elit politik, dan kelompok pengusaha. Tidak ada trickle down effect. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana kritik terhadap teori ketergantungan atau dependensi teori ini. Kritik terhadap teori ketergantungan adalah sumber keterbelakangan suatu negara itu karena faktor luar. Tidak melihat dinamika di negara berkembang, hanya menyalahkan kapitalisme. Perlu kejelasan konsep ketergantungan. Tak dibahas bagaimana negara pinggiran melepaskan diri, mengasumsikan otonomi, pasti baik pesimisme terhadap nasionalisme. Mengasumsikan kepentingan negara industri dan pinggiran selalu berbeda. Para mahasiswa yang berbahagia, anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan kita hari ini, Sosiologi Pembangunan, dengan tema teori ketergantungan atau dependensi teori pada pertemuan yang kelima ini. Semoga ada manfaatnya, membawa keberkahan, dan saya doakan Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.